Balik lagi teman-teman. Kali ini kita teman harus membahas semuanya soal-soal yang kita temui harus kita bahas ya. Apapun itu soal tentang P3 ke teknis, rencana ahli pertama itu harus kita bahas, harus kita belajar bersama agar tahu dan terbiasa dan kita bisa lolos. Oke teman-teman, langsung saja. Untuk anggota DPRD pada praktiknya dapat diundang pada forum SKPD sebagai ini jawabannya adalah yang C ya teman-teman, ada sebagai narasumber karena penanggap pembawa acara peserta itu nggak mungkin teman-teman. Masa DPRD diundang hanya untuk menjadi pembawa acara, kan nggak mungkin. Jadi jawabannya adalah yang C ya teman-teman, narasumber ini ada di peraturan. Oke, next. Peraturan Menteri yang mengatur secara spesifik tentang jabatan fungsional perencana adalah A. Permenpan RB nomor 3 tahun 2016, B. Permenpan RB nomor 4 tahun 2020, C. Permenpan RB nomor 13 tahun 2019, D. Permenpan RB nomor 2 tahun 2020, atau S. Semua jawabannya salah. Teman-teman silakan teman-teman untuk menjawab terlebih dahulu. Dan jawabannya adalah Permenpan RB nomor 4 tahun 2020 ya teman-teman. Kita harus tahu nih peraturan yang mengatur secara spesifik tentang jabatan fungsional perencana ya teman-teman ya. Termasuk juga yang kisi-kisi itu, yang 4 materi itu dari Permenpan ini ya teman-teman, nomor 4 tahun 2020 yang terbaru. Untuk soal-soalnya itu materinya yang tentang materi spesial, kemudian materi ekonomi perencana dan materi sosial atau sosiologi ya teman-teman. Silakan kita lanjut. Silakan untuk teman-teman untuk mempelajari itu Permenpan nomor 4 ini lebih detail. Kita lanjut saja ke soal yang selanjutnya. Pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat pada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum disebut A. Dekonsentrasi, B. Desentralisasi, C. Otonomi, D. Sentralisasi, E. Ekspansi. Silakan teman-teman untuk menjawab terlebih dahulu. Oke, jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Itu adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah ya, dari pusat ke gubernur, bupati, dan wali kota. Itu namanya dekonsentralisasi. Oke, next ke soal berikutnya. Satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karir disebut titik-titik. A. Angka kredit, B. Indeks prestasi, C. Nilai tugas, D. Nilai pencapaian, E. Prestasi kerja. Oke, silakan teman-teman untuk menjawab terlebih dahulu. Dan jawabannya adalah A ya teman-teman, angka kredit. Kegiatan yang dicapai oleh jabatan fungsional itu angka kredit ini juga terdapat dalam Permenpan ya teman-teman. Jadi kalau kita sudah menjadi P3K atau PNS itu sama ya. Kalau jabatan fungsional itu nilainya kita diambil dari angka kredit. Oke, next ke soal berikutnya. Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut A. Pinjaman daerah, B. Pendapatan daerah, C. Pembiayaan, D. Barang milik daerah, atau E. Belanja daerah. Silakan teman-teman untuk menjawab terlebih dahulu. Dan jawabannya adalah tentunya yang E teman-teman, belanja daerah. Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih itu adalah belanja ya teman-teman. Ini belanja adalah kewajiban. Kalau nggak belanja ya nggak membangun, yang nggak membangun ya bisa terbengkalai semua pelayanan dan operasional pemerintahan, baik itu pelayanan maupun pembangunan. Jadi jawabannya adalah yang E, belanja daerah. Oke, untuk soal berikutnya, wilayah kerja perangkat pemerintah pusat termasuk gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pemerintah disebut dengan
A. Wilayah otonomi, B. Wilayah administratif, C. Ibu kota, D. Pemerintahan, E. Provinsi. Silakan teman-teman untuk menjawab terlebih dahulu. Dan jawabannya adalah yang B, teman-teman, administratif. Itu menyelenggarakan urusan pemerintah. Oke, yang soal berikutnya, kenaikan pangkat tercepat dimungkinkan oleh pejabat fungsional perencana adalah A 1 tahun, B 2 tahun, C 3 tahun, D 4 tahun, E 5 tahun. Ya, silakan teman-teman untuk menjawab terlebih dahulu. Dan jawabannya adalah 2 tahun ya teman-teman, yang B ya. Tergantung dari angka kredit kita apakah sudah tercapai. Ketika sudah tercapai, maka dalam 2 tahun tersebut bisa mengajukan kenaikan pangkat ya teman-teman. Oke, untuk next soal berikutnya, target angka kredit paling kecil untuk jenjang ahli pertama adalah apa nih teman-teman? A 12,5, B 25, C 37,5, D 50, atau S semua salah. Tentunya ini ada di Permen-Pan RB nomor 4 tahun 2020 ya teman-teman. Dan jawabannya adalah yang A 12,5 untuk angka kredit ahli pertama, jenjang ahli pertama ya. Termasuk perencana ahli pertama adalah 12,5. Oke. Next, kita ke soal berikutnya, urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi. Ada daerah kabupaten kota disebut urusan pemerintah. A absolut, B umum, C konkuren, D campuran, E konkret. Silakan teman-teman untuk menjawab terlebih dahulu. Dan jawabannya adalah yang A ya teman-teman, absolut. Berikut soal berikutnya, silakan teman-teman untuk menjawab, untuk membaca dan menjawabnya sendiri ya teman-teman, karena untuk sekarang sekian aja terlebih dahulu ya, karena waktu sudah memungkinkan dan saya sudah mengantuk ya teman-teman. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kita semua lulus menjadi P3K ataupun CPNS di tahun ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.